Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Musailamah Al-Kadzab. Lebih tepatnya, perilaku bohong Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab memiliki kelebihan, yakni sangat fasih dalam hal berbicara dan merayu. Setiap kali berbicara, ia mampu menarik simpati orang lain. Tidak heran, dalam waktu singkat, Musailamah memiliki pengikut yang banyak karena kepandaian bicara dan rayuannya. Namun sayang, kepandaiannya berbicara seringkali mendekati kebohongan dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Salah satunya ialah mendakwahkan diri sebagai nabi. Maka sebutan Al-Kadzab diberikan kepadanya karena ia membohongi umat sebagai nabi palsu. Saat Rasulullah Muhammad SAW sedang sakit, Musailamah berkirim surat kepada beliau yang berisi rayuan agar Rasulullah mau membagi pengaruh dengan Musailamah. Rasulullah mengutus Habib bin Zaid mengantarkan surat balasan yang isinya secara tegas menolak permintaan Musailamah. Setelah membaca surat balasan, Musailamah segera memerintahkan pengikutnya untuk menangkap utusan Rasulullah. Musailamah menyiksa Habib bin Zaid sampai mati. Bagian tubuh Habib satu persatu dipotong Musailamah sendiri. Musailamah menyebarkan fitnah tentang diri dan ajaran Rasulullah sebagai balasan penolakan suratnya. Saat Rasulullah wafat, Musailamah semakin berani. Kini secara terang-terangan mendakwahkan diri sebagai nabi pengganti Rasulullah. Pengikut Musailamah semakin banyak. Kabar kebohongan Musailamah sebagai nabi palsu sampai pada telinga umat muslim di Madinah, yang saat itu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merasa berdosa jika Musailamah menyebarkan kesesatan kepada umat Islam dibiarkan. Beliau menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Maka tidak akan ada lagi nabi dan rasul sesudahnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pengganti Rasulullah segera mengirim sepasukan muslim di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal untuk menumpas Musailamah jika menolak bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Musailamah tidak mau bertobat kepada Allah dan menyudahi kebohongannya. Akhirnya, Musailamah terbunuh sebagai pembohong Islam di tangan Wahsy. Ingat ya, Musailamah itu meninggal pada saat terjadinya perang Yamamah, yaitu perang memang menumpas nabi palsu atau menumpas Musailamah Al-Kadzab. Di pelajaran mentoring ya anak-anak, ini nyambung pelajarannya. Nah, di sini kita harus menghindari bohong karena berbohong termasuk perilaku tercela. Banyak cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari bohong, antara lain 1. Melatih diri selalu berkata jujur dan menjauhkan diri dari berkata berbohong. 2. Mengingatkan diri bahwa kejujuran sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Mengingatkan diri bahwa suka berkata jujur disukai teman dan orang lain. 4. Mengingatkan diri bahwa berkata jujur adalah perilaku terpuji dan mendapat pahala dari Allah. 5. Mengingatkan diri bahwa berbohong akan merugikan diri sendiri, karena kebohongan akan diikuti kebohongan lainnya. 6. Mengingatkan diri bahwa suka berbohong akan dijauhi teman dan orang lain. 7. Mengingatkan diri bahwa berbohong adalah perilaku tercela dan termasuk dosa. Naudzubillah min dzalik ya anak-anak, semoga kita terhindar dari perilaku bohong seperti yang dicontohkan Musailamah Al-Kadzab. Nah, setelah 2 pekan kemarin tidak ada tugas anak-anak, sekarang Bu Guru minta kepada anak-anak semua untuk membuka buku paket PAI-nya halaman 61 ya.
Di situ ada uji kompetensi yang nomor 2, latihan. Nomor 1 sampai 10 itu dikerjakan. Halaman 61, 1 sampai 10 dikerjakan, jawabannya saja di buku tulis PAI. Untuk putra-putri kelas 6A, jawabannya dikirimkan ke Pak Prianto. Untuk putra-putri kelas 6B, jawabannya dikirimkan ke Bu Sus ya. Sampai jumpa pekan depan dengan materi yang selanjutnya. Tetap semangat anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.